Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Subah. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu oleh Bapak Ibu Guru semua, dan Bapak Ibu Guru berkenan untuk pinarak jumeneng wonten ruang guru. Dan saya diberi kesempatan tadi oleh Pak Warnoto karena ada rapat P5 lah, saya menyesal di tengahnya. Ngoten nggih. Maksud dan tujuan saya di sini, saya pengen berbagi informasi Bapak Ibu. Mau berbagi informasi tentang apa yang sudah saya pelajari. Bagaimana yang sudah saya pelajari materinya di sini tentang budaya positif sekolah. Yang jelas kita sebenarnya sudah berproses di dalamnya. Bagaimana kurikulum merdeka itu sudah diluncurkan dan kita sudah melaksanakan. Nah, di sana ada paradigma yang baru. Salah satunya, utamanya yang dari kurikulum merdeka itu adalah penanaman karakter. Nah, di sini penanaman karakter yang seperti apa? Karena poinnya di sana tadi sudah disinggung, sudah dijelaskan kenapa harus ada P5 gitu juga nggih. Nah, ternyata untuk budaya positif itu juga harus kita terapkan untuk anak-anak dan juga kita. Artinya kita sama-sama belajar bersama anak-anak. Nanti informasi yang ada, kita bareng-bareng belajar, Bapak Ibu nggih. Kita bareng-bareng belajar, bukan saya yang paling pintar, tapi kita sama-sama belajar. Ngoten nggih. Tentang budaya positif. Yang pertama, saya pengen membagi. Ada perubahan paradigma baru Bapak Ibu. Di sini saya tulis, ada satu kegiatan. Kalau misal Bapak Ibu, semisalkan ya, saya ajak kita lihat secara realistis. Bapak Ibu, kalau saya minta berpasangan, kemudian salah satu pasangan panjenengan di sana menuliskan satu lembar kertas, bisa Bapak Ibu? Ya, berpasangan dan salah satu menulis satu lembar kertas. Nah, sakit nggih? Sakit? Nah, terserah apa itu yang mau ditulis adalah sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu. Monggo kerso, yang ditulis apa terserah, tapi itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Apa itu yang paling berharga? Ya, saya juga nggak tahu. Nah, berpasangan nggih. Nah, di sini ada kegiatannya namanya kepalan tangan Bapak Ibu. Cie berpasangan cie. berpasangan ya. Coba Bapak Ibu. Ya. Kita praktek dulu. Ya, setelah itu kita belajar. Ya. Yang paling berharga. Gini instruksinya nggih. Instruksinya, silahkan Bapak Ibu tulis dalam satu lembar kertas, untuk kertasnya besar atau kecil, yang penting bisa digenggam nantinya. Di dalam kertas itu ditulis hal yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Paragraf juga silakan, yang penting itu bisa digenggam Ibu. Ya, dari diri sendiri, Bapak Ibu sendiri. Digenggam, ya, satu aja. Salah satu Bu berpasangan dan salah satu yang nulis. Yeah. Berpasangan dan salah satu yang nulis. Ya, berpasangan dan salah satu saja yang nulis. Oke. Sampun Bapak Ibu? Belum, oke, monggo. Iya, rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Ya, nggak boleh ada yang tahu. Digenggam Bapak Ibu nggih, kalau sudah digenggam dengan erat di dalam kepalan tangan yang sudah menulis. Nah, setelahnya Bapak Ibu, setelahnya kan tadi berpasangan, salah satu yang nulis, salah satu yang genggam. Nah, terserah yang genggam yang nulis, yang genggam adalah yang nulis.
Ya, yang genggam adalah yang nulis. Sekarang dari genggaman panjenengan, pasangan yang satunya berusaha bagaimana caranya genggaman itu biar bisa membuka. Anda boleh merayu, Anda boleh dengan kekerasan, apapun bisa dilakukan. Bagaimana cara Anda untuk membuka tangan rekan Anda? Dirayu bagaimana caranya? Ayo, Bu Un sama Bu Puji. Ya, dirayu Bu, pokoknya Bu. Pokoknya dirayu. Dipaksa juga boleh, yang penting bagaimana bisa terbuka. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Nggih, terima kasih. Nah. Luar biasa panjenengan, usahanya luar biasa. Yang sudah luar biasa. Sekarang begini. Dari pasangan panjenengan, apakah sudah berhasil, ada yang berhasil membuka temannya? Wes, luar biasa. Jangan membuka tangan sendiri, tangan temannya. Bisa? Berhasil? Berhasil? Sudah berhasil dibuka, Pak? Ya, oke. Monggo silakan pinarak lagi ke tempat duduk masing-masing. Sudah berhasil? Oh, belum dibuka, ya. Sekarang monggo pinarak ke tempat masing-masing. Terima kasih atensinya Bapak Ibu. Luar biasa usaha panjenengan. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah, sudah menemukan apa isi di dalam kertas itu? Sudah? Masing-masing pasti Bapak Ibu punya sesuatu yang paling berharga di kehidupan panjenengan. Dan itu pasti pasti digenggam dengan erat, nggih. Nah, sekarang Bapak Ibu. Nah, kalau kita menempatkan sebagai guru, ya, saya itu adalah seorang guru. Saya hanya manusia biasa, tapi saya berusaha belajar untuk menjadi seorang guru karena saya profesinya guru, berarti saya membimbing anak-anak. Nah, kadang ada ilusi Bapak Ibu, kadang ada ilusi bahwa setiap guru itu bisa mengontrol muridnya. Yang berikutnya bahwa ada juga ilusi bahwa setiap kritik akan membuat orang menjadi bersalah, kemudian dia juga akan menguatkan karakter dia. Bagaimana dia dibuat bersalah oleh kita, kemudian akan menjadi kuat karakternya. Harapannya seperti itu, ya. Ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kita itu kan guru ya, pasti lebih dewasa dari murid-murid kita. Dan kita punya ilusi bahwa setiap murid itu bisa dikontrol oleh kita. Apa yang kita mau itu bisa dilaksanakan oleh murid kita. Nah, kesimpulannya, ketika tadi mungkin Bapak Ibu berusaha untuk menggenggam apa yang menjadi hal yang paling penting di kehidupan panjenengan, apakah panjenengan itu mau dikontrol oleh orang lain? Mau dibuka hal yang paling penting itu dan dirampas oleh orang lain? Nah, mau ya Pak? Ya, kita pasrah aja ya, kita pasrah kok ya. Nah, dengan mudah dipasrahkan ya Bu Vera dengan mudah dipasrahkan ke Pak Yatno. Saya pasrahkan. Nah, seperti tadi permainan genggaman tangan Bapak Ibu, kita itu setiap orang, apalagi guru ya, guru itu kita membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, kita punya ilusi bahwa kita itu bisa mengatur murid-murid kita sesuai keinginan kita. Nah, sekarang mari kita belajar itu tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Yang memiliki kontrol itu adalah setiap anak dan setiap manusia.
Yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Sama dengan murid kita, mereka punya kontrol mereka pribadi, bukan untuk dikontrol oleh orang lain. Kalau di sini saya tuliskan, yang biasa kita terapkan itu adalah ada stimulus respon. Artinya tadi ada ilusi-ilusi gitu ya. Kemudian kita inginnya buat peraturan gini, anak bisa diatur. Gitu ya. Dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Saya juga bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk, dirayu itu susah, yuk dipaksa tapi sarang nih, gitu ya. Itu di teori stimulus respon. Yang terakhir, model berpikirnya ada kalah, ada menang. Kalau saya bisa mengontrol orang lain, berarti saya menang. Kamu yang kalah. Ya. Sekarang kita ubah paradigma. Kita belajar tentang teori kontrol atau teori pilihan itu yang seperti apa. Di teori kontrol di sini menjelaskan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia yang mereka pahami itu seperti apa. Yang kedua, semua perilaku itu pasti punya alasan atau tujuan tertentu. Kemudian, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi, semuanya kontrol berpihak kembali ke diri masing-masing. Kemudian, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang bisa adalah kolaborasi atau konsensus itu memberikan pilihan yang baru. Bukan dari salah satu pihak, nggih. Dan teori kontrol itu lebih ke bagaimana cara berpikir itu sama-sama menang, karena semua pribadi itu punya kontrol sendiri. Berikutnya, nah, kalau tadi di awal saya berikan judul ada disiplin positif. Selama ini dalam mindset kita yang namanya disiplin itu pasti ada tekanan. Orang harus konsisten melakukan sesuatu, entah itu dipaksa ataupun tidak. Ya, itu selama ini dalam mindset kita mungkin seperti itu. Padahal yang namanya disiplin di sini maksudnya kita belajar di sini yang artinya adalah belajar. Ya Bapak Ibu ya, berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini bernotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri muridnya Sokrates sama Plato. Nah, yang dimaksud di sini disiplin adalah disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tertentu. Apa yang dia hargai? Artinya begini Bapak Ibu. Kalau tadi yang namanya disiplin mindset kita masih ada aturan, kita harus taat. Gitu ya. Begitu juga anak-anak, ada aturan, semuanya harus mau melaksanakan. Itu baru disiplin. Kalau di sini, yang namanya disiplin adalah kembali ke yang namanya nilai-nilai kebajikan. Artinya, mengembalikan bahwa fitrahnya setiap manusia, setiap individu itu pasti memiliki yang namanya nilai kebaikan dalam dirinya. Yang disebut sebagai nilai kebajikan. Nah, bagaimana kita itu tetap belajar untuk melakukan nilai-nilai kebajikan itu secara kontinu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maksudnya kata disiplin itu di sini seperti itu Bapak Ibu. Kenapa disiplin positif? Karena yang kita ambil adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, maka membawa ke dampak positif. Itu harapannya seperti itu. Nilai kebajikan universal yang berlaku. Nah, kalau di anak-anak kita harapannya berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dari beriman dan bertakwa sampai mereka menjadi bisa bekerja sama, bergotong royong sampai kreatif, mengembangkan kreativitas. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Setiap tingkah, setiap laku, setiap kegiatan itu kan ada motivasinya ya. Kalau di sini ada dua motivasi Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik dan motivasi yang berasal dari dalam. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti masih bersifat ekstrinsik karena berasal dari luar. Terus selain untuk menghindari hukuman, biasanya bisa juga motivasinya untuk mendapatkan penghargaan.
atau mungkin imbalan gitu ya. Nah, berarti masih bersifat ekstrinsik. Nah, sekarang yang lebih diprioritaskan, kita itu berusaha untuk menimbulkan atau membuat setiap kita, bahkan anak-anak kita itu sadar bahwa setiap anak itu punya motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri. Maka dia mau untuk melakukan sesuatu yang bersifat baik tadi, untuk melakukan nilai-nilai universal yang sifatnya baik tadi ya. Nah, itu motivasi intrinsiknya. Ayo kita bangun. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ketika motivasi intrinsik itu sudah menjadi besar, maka harapannya setiap anak-anak kita itu bisa menjadi seorang manusia merdeka. Manusia merdeka yang seperti apa? Kalau dalam falsafahnya Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan berarti kita hanya kelihatan merdeka gitu, bebas itu ya. Tapi bisa mengontrol diri. Mengontrol bagaimana saya membuat keputusan yang terbaik untuk setiap masalah yang saya hadapi. Ya, kalau di sana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya tadi ada penghargaan untuk diri sendiri, nggih. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu. Hati-hati ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak-anak. Kalau di sini ada keterangan ada istilah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa berlaku, bisa mempengaruhi jangka pendek, jangka panjang. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, bisa juga penghargaan itu tidak efektif. Bahkan bisa merusak hubungan. Lanjut. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik tadi, karena pengennya dapat penghargaan gitu ya. Nah, sekarang penghargaannya seperti apa sih untuk mengapresiasi nilai-nilai kebajikan yang sudah pernah atau mungkin sudah kontinu dilakukan? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Memberi dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid, artinya semuanya tetap diakui secara bergantian ya, bukan anak-anak itu aja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada sebuah proses, bukan hanya hasilnya. Contohnya, nah seperti ini Bapak Ibu, misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu kok besar sekali. Pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh. Itu sebuah apresiasi juga, nggih. Artinya kan berarti kita perhatian sama murid yang sudah bertindak secara baik. Dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu juga lebih perso, nggih. Nah, itu bentuk-bentuk perhatian. Sekarang tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Kalau hukuman sama konsekuensi sepertinya kita bukan hal yang asing ya, kita pasti tahu semuanya. Nah, sekarang kita belajar ada hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu yang selama ini mungkin sudah sering kita lakukan. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ternyata kalau hukuman itu biasanya masih bersifat masih bisa menyakitkan hati, karena harus terjadi dan harus diterapkan gitu ya, sifatnya seperti itu ya. Konsekuensi biasanya sudah merupakan kesepakatan, tapi ada kalau kamu gini maka harus seperti ini gitu ya. Nah, kalau hukuman bisa salah satu pihak saja yang menentukan, tapi semuanya harus melakukan. Konsekuensi itu berarti sudah kesepakatan bareng. Tapi masih ada syarat, ini harus ini, itu harus itu, gitu, nggih. Kemudian ada, nah, di sini ada pembandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi yang saya singgung ada restitusi, di sini ada istilah yang baru, buat saya juga masih baru Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Hukuman,
Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilakunya pasif, agresif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau melanggar kan berarti nggak jalan ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, peraturannya adalah kamu adalah titik, kamu harus titik. Murid atau anak membenci. Nah, di sini lebih ke disiplinnya negatif. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi walaupun tidak nyaman tapi sudah kesepakatan, maka korban bisa diabaikan. Ya. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, sama-sama masih tidak nyaman, Bapak Ibu. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Oke. Di sini sifatnya netral. Oke, sifatnya netral. Nah, sekarang yang restitusi itu seperti apa? Restitusi itu memberikan pilihan. Tujuannya utamanya adalah menguatkan murid. Artinya ketika dia, walaupun dia bersalah, tapi dia tetap dikuatkan. Dikembalikan pemahaman netral, kemudian dia dikembalikan secara emosional. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Di sini harapannya bisa berkembang disiplin positif, disiplin yang positif, ya, sifatnya positif. Itu perbandingannya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang sebenarnya restitusi itu yang seperti apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan justifikasi, nggih, tapi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya bukan sanksi yang diterapkan, tapi anak itu dibimbing untuk bisa memecahkan masalah sendiri. Maksudnya seperti itu untuk restitusi. Nah, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang ada. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, jadi bukan memaksa sifatnya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, tadi ya, melihat ke dalam diri, jadi membangkitkan motivasi intrinsiknya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, artinya paling direkomendasikan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah atau yang benar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan sebuah label yang diberikan bahwa mereka mungkin anak bla gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kembali sekarang ke keyakinan kelas. Untuk alasannya di sini Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti tadi sudah disinggung, nggih. Artinya membangkitkan motivasi intrinsiknya biar mereka itu sadar. Nah, bagaimana restitusi itu dijalankan? Berarti diawali dengan adanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Peraturan itu dijadikan sebagai keyakinan kelas. Ketika kalau peraturan itu salah satu pihak, keyakinan kelas itu dibangun bersama-sama. Bukan memaksa tadi ya, sifatnya ada pilihan. Harapannya ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, maka menjadi keyakinan sekolah, lingkungan menjadi lebih positif untuk pembelajaran dan budaya positif itu bisa tercipta. Makanya butuh semua unsur di dalam sekolahan, bukan murid saja, bukan guru saja, tapi semua warga sekolah. Contohnya kesepakatan kelas, nah seperti ini. Kami guru dan murid saling menyayangi Bapak Ibu. Terus kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ya, harus peduli. Kalau nggak peduli, ya, dibangun kesepakatan maksudnya. Jadi keyakinan bersama, nggih. Ya.
Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelas menjadi ya, lebih simpel, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menjadi menghormati orang lain. Semuanya dibawa karena budaya positif, jadi kalimatnya juga mengandung kalimat positif, bukan dilarang, tidak boleh gitu ya. Tapi membawa ke kalimat positif. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain dan sebagainya. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti di sini jadinya keselamatan dan keamanan. Kata-katanya juga kita giring untuk menjadi kata-kata positif. Berikutnya Bapak Ibu, kalau saya tadi menyatakan bahwa setiap perilaku, setiap apa yang dilakukan seseorang pasti ada alasannya. Alasannya biasanya didasarkan dari kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Saya juga punya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan maupun kebebasan. Ketika mereka berbuat sesuatu, itu pasti ada alasannya. Apa sih kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, sini. Makanya ketika kita mendampingi siswa, mungkin kita pernah melakukan ada 5 posisi kontrol di sini. Bisa kita pernah menjadi seorang penghukum, ya, menjustifikasi, bisa juga membuat orang merasa bersalah, bisa kita berperan sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk melihat video di sini, tampilan video. Kok Bu Vero sih? Kok nggak ada ini? Tentang posisi kontrol, nggih. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang
Membuat merasa bersalah. Saya juga, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai tidak bisa kamu. Gimana ini? Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri. Naren. Sudah jam berapa ini? Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Semangat lagi, bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Iya. Kamu ini ada-ada saja. Cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, monitoring CCTV. Narendra, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan
menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperhatikan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas buku lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi ini, murid dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang cenderung sehingga guru mari belajar suasana santai. Selama murid akan merasa senang dan bahagia dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta Terima kasih Bu Vero loh. Oke. Ya, itu tentang tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu nggih. Ada yang sebagai penghukum sampai dengan manajer. Gambarannya seperti itu. Yang direkomendasikan ya Pak nggih adalah sebagai manajer. Ketika ada masalah berarti yang paling jelek menghukum Pak. Iya. Kan hanya satu pihak nggih. Nah, menyelesaikannya tadi dengan namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi di sini dari menstabilkan identitas murid, kemudian dilanjut dengan validasi kebutuhan sampai menanyakan keyakinan. Berarti ketika menyelesaikan masalah tetap dikembalikan ke keyakinan yang sudah
diterapkan apa, yang menjadi keyakinan bersama apa gitu ya. Dari sana kemudian ketika ada masalah berarti tetap dikembalikan melalui segitiga restitusi untuk penguatan motivasi intrinsik siswa. Ngoten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan materi untuk hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mirengaken jumeneng untuk mendengarkan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan matur nuwun. Karena sudah waktunya untuk pulang. Jadi saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.